pelaksanaan kajian online ini diharapkan nanti peserta untuk bisa mute ya Zoom-nya, boleh mengaktifkan kamera ataupun juga off kamera, dipersilakan, yang penting bisa menyimak dengan baik. Kemudian dimohon kesediaan dari jamaah untuk bisa mengisi presensi atau daftar hadir yang nanti akan di-share oleh panitia. Nah, insya Allah acara ini nanti akan berlangsung sampai pukul 21.30. Tentunya di dalamnya nanti juga ada tanya jawab terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Haidar. Kemudian bagi jamaah nanti yang akan mengajukan pertanyaan, kami persilahkan untuk bisa langsung ya, atau juga dengan fitur raise hand ya, sehingga nanti kami bisa ataupun chat di Zoom ini supaya kami bisa bacakan pertanyaannya. Panitia tentunya nanti akan membagikan materi ini dalam bentuk PDF, apa yang disampaikan oleh Ustadz nanti materinya nanti akan dibagikan melalui link Google Drive yang dibagikan nanti dalam kolom chat. Kemudian pada kesempatan ini tentunya mari kita niatkan ya supaya dalam acara ini semata-mata karena ridho ilahi ya, karena Allah ya, sehingga apa yang disampaikan nanti oleh Ustadz ya bisa kita bermanfaat bagi kita dan tentunya kita mendapatkan pahala. Walaupun mungkin ini jumlahnya masih sedikit, tapi tanpa mengurangi semangat kita ya, tetap kita sambil menunggu yang lainnya supaya bisa masuk di dalam Zoom ini. Untuk selanjutnya adalah pembacaan tilawatil Quran, tetapi karena mungkin yang bertugas pada kesempatan malam ini tidak ada, apakah bisa digantikan Pak Ismunandar atau mau langsung? Sudah ada Pak itu. Oh, sudah ada ya? Ya. Di saya belum muncul ya. Ini akan dibawakan oleh Ahina Ferry Firdaus, Taruna Utama Program Studi Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Angkatan 53. Insya Allah nanti Ahina akan membacakan ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 serta terjemahannya. Kepada Ahina Ferry Firdaus, waktu dan tempat dipersilahkan. Mohon izin sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, jelas sekali. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, wahai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiron. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menginjak acara selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Ustadz Abu Haidar, tapi sebelumnya mohon izin mungkin kami akan menyampaikan profil Ustadz Abu Haidar. Mohon hostnya bisa share profil supaya bisa saya bacakan. Berikut kami sampaikan profil singkat narasumber pada malam hari ini, yaitu Ustadz Abu Haidar Malang. Beliau adalah trainer nasional Sholat 123. Beliau juga pengasuh Majelis Duha Malang. Kemudian beliau juga pembina atau pengasuh LBIH, Lembaga Bimbingan Islam Haji dan Umroh Mandiri Malang. Kemudian beliau juga inisiator dan founder Islamic Center Malang. Di dalam dakwahnya beliau mempunyai akun di YouTube yaitu kemudian Sholat TV. Kemudian beliau juga ada Instagram yaitu @abuhaidar Malang. Nah, beliau terkenal dengan dai dalam dakwahnya menggunakan sarana multimedia, termasuk yang malam ini nanti akan disampaikan, tentunya menggunakan sarana multimedia. Dan beliau tidak mau menggunakan software bajakan. Nah, ini sangat luar biasa sekali para jamaah. Mudah-mudahan nanti dengan fasilitas atau sarana multimedia ini bisa menambah semangat kita di dalam menyimak materi-materi yang akan disampaikan. Selanjutnya waktu dan tepat kami serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Abu Haidar untuk bisa menyampaikan pada kajian malam ini.
pada malam ini yang akan disampaikan رمضان adalah tema Ramadan مستبين bulan revolusi ini. جاء Kami silakan. بالنور المبين مرحبا بالتائبين مرحبا بالعابدين في صلاة الخاشعين في رحاب الذاكرين رمضان 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 القانتين. رمضان di hati Ramadan bisa pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa kama yanbaghi li karami wajhihi wa izzi jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu ala nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Amma ba'd, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, para pejabat dan sahabat-sahabat mahasiswa-mahasiswi sekalian, mudah-mudahan malam hari ini mengantarkan kita semua mendapatkan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan malam hari ini ilmu yang akan kita dapatkan bisa mengantarkan diri kita menjadi orang-orang yang hebat, yang Ramadan itu menjadi bulan yang produktif, baik itu produktif secara duniawi ataupun produktif secara ukhrawi. Dan alhamdulillah kita ini merupakan pertemuan yang keberapa ya? Ketiga ya? Ya, pertemuan yang ketiga dalam kajian Sabtu ini. Ya, pertemuan yang istimewa karena kita akan bertemu dengan bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan itu adalah sebuah training yang diselenggarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa siam selama 1 bulan penuh. Nah, siam 1 bulan inilah yang akan kita lakukan, yang penyelenggaranya itu adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Penyelenggaranya itu adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih yang diinginkan dengan pelatihan dan training ini? Yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah supaya kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa, atau supaya kita mendapatkan gelar takwa. Dan ini pelatihan yang paling canggih ya, cuma 1 bulan ya, yang bisa menjadikan seseorang mendapatkan gelar yang luar biasa namanya takwa. Dan training ini itu sudah pernah diuji coba oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan uji cobanya sudah ratusan tahun. Ya. Bisa ribuan, ya, ratusan ribuan tahun sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dan sampai kita semua. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba. Orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kalian itu siam. Sebagaimana kewajiban ini
pernah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi pernah dicobakan alladzina min qablikum. Jadi ini sebuah sistem training yang sangat luar biasa, menghasilkan orang-orang hebat, yaitu orang-orang yang bertakwa. Jadi ini sebuah model ya, metodologi pendidikan yang hanya dipunyai Islam. Nah, orang-orang dulu juga punya ya, tetapi kemudian yang resmi kemudian disempurnakan oleh Allah itu milik kaum muslimin, yaitu puasa selama 1 bulan. Dan nanti kalau Bapak Ibu mau cari penelitian jurnal-jurnal internasional, bagaimana mendidik seseorang supaya mempunyai karakter yang bagus, pasti mereka akan mengatakan ya tidak lebih dari 1 bulan. Makanya kemudian Allah mengatakan yang diinginkan oleh Allah adalah apa? La'allakum tattaqun. Jadi Allah menginginkan dengan training selama 1 bulan ini supaya kita mendapatkan gelar takwa. Dan kenapa gelar takwa? Karena takwa ini adalah gelar yang paling bergengsi di sisi Allah. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan gelar takwa ini, itu artinya Bapak Ibu mendapatkan gelar yang sangat istimewa dan paling bergengsi. Bisa mengalahkan semua gelar yang ada di muka bumi ini. Tidak ada artinya apa-apa dibandingkan gelar takwa ini. Artinya Ramadan ini nanti akan memproses Bapak Ibu dari manusia biasa ya, kita menjadi insan yang biasa sebelum Ramadan, kemudian Ramadan ini akan memproses kita karena Ramadan itu sauratu tahzir, sebuah bulan yang akan menjadikan kita ini berubah, bulan revolusi diri, sauratu tahzir, bulan perubahan yang cepat. Jadi belum ada sebuah model pelatihan secepat ini, gitu ya. Jadi artinya nanti Bapak Ibu itu akan diproses ya, akan ditingkatkan dari derajat muslim. Jadi kita ini muslim, kemudian naik menjadi mukmin, levelnya lebih tinggi. Dan kemudian kita akan sampai pada puncak level itu namanya maqam ihsan. Orangnya disebut dengan muhsin. Jadi kita mengenal Islam, iman, dan ihsan. Orangnya disebut muslim, mukmin, muhsin. Nah, kalau orang itu sudah levelnya muhsin, itu adalah makom tertinggi. Dia pada level ma'rifatullah, mengenal Allah, sehingga ketika dia bekerja itu, pasti dia bekerja secara profesional. Karena mereka tidak mencari uang, tidak sekedar mencari uang, mencari jabatan, bukan karena orang, bukan karena perusahaan, dan dia bekerja bukan karena lembaga, tapi levelnya sudah hanya karena Allah. Kenapa dia profesional? Karena dia pasti dilihat oleh Allah atau melihat Allah ketika mengerjakan satu amal perbuatan, baik itu yang bersifat ukhrawi ataupun duniawi. Jadi kalau kita sudah muslim, sudah mukmin, naik menjadi muhsin, maka itulah sebenarnya kita menjadi insan yang muttaqin ya. Nah, kalau kita menjadi insan yang muttaqin itu artinya Bapak Ibu kita semua itu mendapatkan gelar yang paling dahsyat, gelar yang paling bergengsi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu namanya takwa. Jadi tidak ada gelar yang paling bergengsi di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali takwa ini. Ini sebuah kekayaan yang paling mahal. Mutiara yang paling mahal itu adalah takwa, yang akan mengalahkan seluruh gelar duniawi. Jadi tidak ada artinya dibandingkan gelar takwa.
Inna akramakum indallahi atqakum. Paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ya karena ini gelar yang paling bergengsi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiatnya kepada orang-orang sebelum kita. Dan semua orang sebelum kita itu diberi wasiat ini. Ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, semua diberi wasiat. Apa kata Allah? Walaqad wasayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum. Sungguh telah kami beri wasiat orang-orang sebelum kalian yang telah diturunkan kepada mereka Alkitab, Yahudi, Nasrani. Wa iyyakum, dan juga kepada kalian semua. Apa pesannya? Anittaqullah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Karena pentingnya gelar ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat. Ini merupakan mata kuliah yang paling penting sebenarnya. Itu adalah materi tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini kita dapatkan, ya, gelar itu kita dapatkan, apa fasilitasnya? Karena ini gelar yang paling bergengsi, maka Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas yang bergengsi pula. Sama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Selalu ada jalan keluar. Kemudian yang kedua apa? Saya percepat ya, karena ini materi 2 jam, kemudian saya ringkas 1 jam. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Bapak Ibu akan diberi rezeki di luar prediksi. Makanya Ramadan itu kalau kita diterima oleh Allah, Ramadan kita ini, pasti nanti akan ada kejutan-kejutan dari Allah. Ada bonus-bonus dari Allah itu yang di luar pikiran kita, di luar prediksi kita, tidak kita sangka-sangka. Itu janji Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini kita mengalaminya. Sehingga diri kita mengalami revolusi diri. Karena kita mengalami kejutan-kejutan itu. Makom kita nanti dari muslim, mukmin menjadi muhsin. Karena kita merasakan betul kejutan fasilitas yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga apa? Selalu ada kemudahan. Hidup ini selalu ada kesulitan. Tetapi orang-orang yang bertakwa pasti mereka akan sabar. Kenapa? Karena setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Makanya Allah mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberi kemudahan. Selanjutnya apa? Ditutupi dosanya, dinaikkan gajinya. Oh, luar biasa tuh. Jadi makanya kalau kita kepingin naik gaji itu, sebenarnya tinggal ngomong sama Allah. Tingkatkan kualitas takwa kita, maka Allah akan menaikkan gajinya, pahalanya. Kalau pahalanya kita ini banyak, maka gaji-gaji duniawi juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Akan kami agungkan pahalanya, akan kami naikkan. Kemudian apalagi ya, hidupnya itu akan bercahaya. Kenapa? Karena kata Allah, orang-orang yang bertakwa itu akan diberi furqanan. Diberi apa? Furqanan. Yaitu kemampuan membedakan mana buruk, mana baik. Mau transaksi bisnis, oh ini tidak cocok dengan ini. Oh ini cocok, dengan orang ini cocok. Bersifat ilhami. Sebuah ilham yang diberikan kepada kita. Dimasukkan ke dalam hati kita. Itulah yang disebut dengan furqan. Fasilitas yang akan menjadikan hidup kita menjadi bercahaya. Nah kemudian apalagi? Diberi banyak ide. Jadi ini cocok bagi mereka yang sedang menulis tugas akhir, menulis disertasi doktornya, menulis tesisnya gitu. Ketika ide-ide kita buntu, kenapa kita tidak bertakwa kepada Allah saja? Kenapa tidak minta kepada sumber segala ilmu pengetahuan, yaitu Allah? Maka insya Allah kita tidak akan pernah kehilangan ide. Ulama-ulama kita itu puluhan jilid dulu mereka menulis buku. Tidak pernah kehilangan ide. Dan bahkan banyak orang tidak bisa meniru karya-karya dasar mereka. Kenapa? Karena mereka bertakwa kepada Allah. Apa kata Allah dalam Al-Baqarah 282?
Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Allah akan terus-menerus memberikan ilmu pengetahuan. Yu'allimu itu fi'il mudhari. Berfaedah, berfungsi istimror. Kalau dalam bahasa Inggris namanya present progressive atau present continuous, sedang akan. Jadi kalau kita takwa itu akan diberi ide-ide. Dan inilah kelemahan pendidikan sekarang. Karena pendidikan sekarang itu diputus dari sumber ilmu, dari ruh ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai muslim mestinya kita dekatkan diri kita kepada sumber segala ilmu pengetahuan. Karena wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu mengetahui segala sesuatu. Makanya orang-orang barat itu sebenarnya mereka mengalami pencerahan Renaissance itu kenapa? Karena mereka belajar dari Timur Tengah. Dulu karena mereka belajar dari kaum muslimin. Ada Al-Jazairi, itu manusia penemu robot pertama. Sebagaimana seorang penulis-penulis Amerika itu menyebutkan bahwa Al-Jazairi itu adalah penemu robotik pertama. Kemudian ada Ebu Kassis ya. Jadi Ebu Kassis itu adalah penemu sesar pertama kali. Orang Barat, orang dunia Islam menyebutnya Az-Zahrawi. Orang Barat menyebutnya Ebu Kassis. Itu penemu sesar pertama kali. Kalau hari ini orang hamil, orang melahirkan ada bedah sesar, maka dialah penemunya. Sekaligus alat-alatnya. Yang mengatakan begini ini bukan saya. Tetapi orang-orang kafir dari Barat itu yang mengatakannya seperti itu. Jadi ulama-ulama dulu itu kenapa menjadi hebat? Karena mereka dekat kepada Allah. Jadi cocoklah ini untuk pekerja kreatif itu mendekatlah kepada zat yang maha kreatif. Lalu apa lagi? Fasilitas hidupnya akan penuh dengan keberkahan. Tetapi ini memerlukan sebuah komunitas. Allah mengatakan walau anna ahlal qura, seandainya penduduk negeri-negeri, penduduk desa-desa gitu. Makanya takwa itu tidak boleh kita sendiri. Ketika kita bertakwa, maka harus mengajak orang lain supaya bertakwa. Karena keberkahan itu akan turun dari langit dan keluar dari bumi, itu dibutuhkan sebuah komunitas. Dan wabah ini kenapa turun? Jawabannya karena umat manusia di muka bumi ini adalah karena kebanyakan dosa. Maka wabah itu turun. Nah, bagaimana supaya hilang? Nomor satu adalah dekatkan diri kepada Allah. Tidak cukup kalau hanya protokol kesehatan. Maka yang nomor satu adalah protokol syariat. Karena wabah itu turun karena banyak dosa. Itu rekayasa atau alami. Itu tetap semuanya yang terjadi di alam semesta ini itu karena kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya adalah menjadi orang yang bertakwa dan membangun orang lain supaya bertakwa, sehingga nanti kalau muncul komunitas dalam sebuah negeri, dalam sebuah negara, maka keberkahan itu akan turun dari langit dan dari bumi, keluar dari bumi. Kemudian mereka tidak mudah sumpah. Kenapa? Karena selalu ada kabar gembira. Seperti yang saya sampaikan di pengantar materi sholat, masih pengantar itu yang selama 2 jam lebih gitu ya. Nah, bahwa Allah Subhanahu mengatakan dalam surah Yunus, mereka yang beriman, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ada 2 kata kunci. Mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa. Lahumul busra fil hayati dunya. Mereka akan mendapatkan kabar gembira dalam kehidupan dunia. Maka mereka tidak pernah sumpah dan galau. Kalaupun sumpah dan galau sebentar saja. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan sebentar lagi akan ada kabar gembira. Makanya kalau puasa kita diterima, maka insya Allah Ramadan itu akan ada kejutan, ada kabar gembira dari proses yang kita lakukan itu. Mungkin jalan keluar, mendapatkan kemudahan, rezeki di luar prediksi, itu pasti akan kita dapatkan. Kalau kemudian kita memang betul-betul level kita naik. Makanya Ramadan itu kita perlu merasakan kejutannya, kedahsyatannya, sehingga satu saat kita merindukan Ramadan itu. Maka dari situlah kemudian kita perlu persiapan. Apa yang harus kita lakukan? Dan ini bagian dari persiapan itu. Lalu apa lagi? Oh, banyak sekali. Dan ini
yang luar biasa, selamat dari tipu daya. Maka dalam hidup ini Bapak Ibu selalu ada musuh. Meskipun kita sebaik apapun kita, jangankan Anda, Rasulullah orang yang paling baik aja masih banyak yang tidak suka. Nah, kata Allah apa? Ada orang-orang itu ketika kalian mendapatkan kebaikan, tasuhum, mereka bersedih hati. Wa intusikum sa'i'a yafrahu biha. Ketika kalian mendapatkan musibah berupa kesulitan, keburukan, malapetaka, mereka gembira. Ada orang yang seperti itu. Tapi mukmin itu tidak perlu itu direken, kata orang Jawa ya. Sudah itu tidak perlu diperhatikan, jangan menyita pemikiran kita, konsentrasi kita. Yang penting apa? Entas biru kata Allah. Jika kamu sabar, watataku dan kamu bertakwa. Syaratnya dua. Kalau kita sabar dan takwa, apa kata Allah? Seluruh tipu daya mereka layak durukum tidak membahayakan kalian. Seperti di awal materi surat saya contohkan bagaimana peristiwa yang saya alami. Bahwa tipu daya orang yang nyihir kita, tipu daya orang yang nyantet kita, mengganggu kita, maka tidak membahayakan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, maka jangan khawatir, karena Allah itu pasti akan menolong orang-orang yang bertakwa. Dan Allah itu bagaimana? Innallaha bima ya'maluna muhitun. Allah itu adalah meliputi, mengelilingi, mengetahui apa saja yang mereka lakukan. Itulah keyakinan kita semua ya. Yang terakhir apa? Dan ini yang kita nanti-nantikan. Orang-orang mutakin itu akan mendapatkan surga. Syaratnya apa? Dapat surga itu karena mereka orang mutakin itu melakukan amal yang profesional. Maka orang-orang bertakwa itu mestinya tidak boleh memalukan. Dalam seluruh pekerjaannya harus profesional. Karena itu ciri orang bertakwa. Kata Allah, kanu qabla dzalika muhsinin ini. Dalam Al-Dhariyat 15:16, dulu mereka kenapa dimasukkan dalam surga? Karena dulu mereka di dunia itu muhsinin. Kalau bekerja dan beramal itu profesional. Contohnya apa? Mereka totalitas, tidak tanggung-tanggung. Apa contohnya? Di dalam surah Al-Dhariyat selanjutnya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Makanya Ramadan ini sebagai training. Kita mesti bangun di waktu malam. Karena cirinya apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Karena cirinya orang bertakwa itu mereka adalah sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan kita alhamdulillah sedikit sekali bangun. Gitu ya. Yang tidur ya, lama, yang tidurnya yang lama ya. Nah kemudian ciri yang kedua apa? Wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang bertakwa itu di saat-saat sahur itu mereka beristighfar. Makanya kita dilatih supaya bangunnya sahur gitu. Sahur itu pasti belum subuh. Kalau makannya setelah subuh itu namanya sarapan. Gitu ya. Nah, makanya seorang muslim bagaimana? Amal profesionalnya adalah bangun tidurnya orang bertakwa itu tidak boleh setelah subuh. Itu sudah ciri bukan orang bertakwa. Orang bertakwa yang hebat itu bangunnya harus sebelum subuh. Sehingga ada kesempatan untuk beristighfar. Kalau ini belum rutin kita lakukan, bagaimana Ramadan itu menjadi era revolusi diri. Revolusi diri kita bangun sebelum subuh. Karena kalau tidak, maka salah satu ciri penghuni surga itu hilang. Salah satu ciri ciri orang bertakwa itu hilang, yaitu istighfar di saat-saat sahur. Maka sebuah kerugian, tidak ada ruginya kalau orang itu bangun sebelum subuh. Itu pasti akan menjadi orang-orang yang hebat. Kemudian yang ketiga apa? Wa fi amwalim hakun lisaili wal mahrum. Kalau mereka punya harta itu selalu berzakat, selalu berinfak. Jadi mereka peduli terhadap kehidupan orang lain. Mereka selalu berbagi. Jadi kalau berbagi itu seperti Nabi. Nanti kita jelaskan di belakang. Bikin orang lain kaget gitu. Jadi mereka kalau berbagi itu sudah sangat luar biasa. Gitu. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Dan inilah contoh fasilitas yang akan diberikan kalau orang itu mendapatkan gelar. Wow. Lalu apa materinya? Supaya kita bisa meraih itu ya.
Jadi training ini disiapkan materinya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama siap. Kemudian yang kedua qiyamul lail, yang ketiga tilawah, yang keempat infak, yang kelima sodako, dilanjutkan dengan iktikaf, kemudian ada amal-amal soleh yang lain, kemudian yang terakhir seluruh aktivitas training kita akan ditutup dengan zakat fitrah. Dan insya Allah ini akan kita bakar semuanya, karena waktunya sedikit ya nanti kita sampaikan sedikit-sedikit ya. Kalau dibakar semua bisa sampai subuh ini. Kira-kira siap kalau sampai subuh ya? Wah tapi kalau pendidikan tentara mestinya siap ini. Gitu ya. Insya Allah ya. Kita mulai ya. Hariku yang terasa suram. Kita santai dulu ya. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد الله رمضان حاضر معنا semua dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Afdalu mamarrat bihi nazal al-Qur'an. رمضان خير مدد السنة ألا بذكر الله نحيا فكبروا وإذا اشتد البلاء هو للقلوب شفاء وهذا وعد الله. Lalu apa istimewanya Ramadan itu ya? Kita hanya menyegarkan kembali saja bahwa Ramadan itu pintu langit dibuka, pintu jahanam ditutup. Dan kemudian wasul silati syayatin, setan-setan dibelenggu. Artinya orang berbuat baik itu lebih mudah, kata para ulama penjelasannya. Ini bahasa alegoris, ya, bahwa kebaikan itu dibuka seluas-luasnya, ada hujan bonus, jadi banyak diskon-diskon di saat ini. Diskon dosa-dosa dan diskon dari api neraka. Setan pun juga dibelenggu. Cuma sih saya tidak tahu apakah setan masih bisa WA-an dari telegraman, tidak tahu ya. Jadi gitu ya. Tapi hanya dibelenggu. Tapi bisa melakukan aktivitas, tetapi tidak sebebas di luar bulan Ramadan. Jadi ini sesuatu yang sangat istimewa. Jadi banyak sekali diskon ya. Dan bahkan ada yang memberikan promo-promo. Orang-orang yang manggil-manggil, marketingnya ini manggil-manggil gitu ya, kata Nabi, wanada munadin. Ada orang, para malaikat itu memanggil kita semua. Wa ya baghiyal khairi aqbil. Wahai yang suka senang dengan kebaikan-kebaikan, kemari lakukan kebaikan-kebaikan. Ini sedang hujan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula mereka yang banyak berbuat dosa. Wa ya baghiyas syar aksir. Wahai mereka yang suka berbuat buruk, berhentilah. Walillahi utaqa. Dan Allah memberikan diskon setiap malam, orang-orang yang jadi yang asalnya masuk neraka menjadi tidak masuk. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang dibebaskan oleh Allah yang datang di malam hari ini dari api nerakanya. Jadi para ulama memberikan penjelasan bahwa bulan Ramadan itu bulan yang sangat mudah untuk bertobat dan sangat mudah untuk melakukan kebaikan. Itu penjelasannya. Wa ya baghiyal khairi aqbil ma'naw ya talibal khairi aqbil ala fil khair. Mari kita banyak berbuat baik karena ada kemudahan-kemudahan. Wa ya baghiyas wahai orang yang suka berbuat jahat, berbuat buruk, aksir, maka cegahlah, berhentilah. Karena ini waktu fa inna awanu qabulit taubah. Karena ini saat-saat diterimanya tobat dengan mudah. Ini adalah bulan pemutihan dosa. Jadi inilah fadilah yang sangat luar biasa. Lalu apa lagi? Nah, Nabi mengatakan likulli abdin minhum da'watun mustajabah. Kata Nabi, likulli abdin minhum da'watun mustajabah. Semua hamba di Ramadan itu punya kesempatan doanya dikabulkan.
Maka berdoalah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Kalau perlu sampai merasakan dari sekian banyak doa itu kita mengalami kejutan-kejutan dan kita dikabulkan. Dan alhamdulillah saya pribadi ini, Ramadan tahun yang lalu itu ada kejutan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menurut saya adalah Ramadan yang sangat istimewa. Yang biasanya saya ini selalu keluar rumah pagi, sore, malam untuk mengisi kajian-kajian, saat itu alhamdulillah itu libur. Yang pertama libur saya bisa bertemu dengan keluarga, bisa optimal ibadah sendiri, dan kemudian Allah memberikan rezeki yang luar biasa. Kemudian saya dapat hadiah dari Allah berupa studio yang habis ratusan juta. Mungkin kalau tidak bulan Ramadan dan tidak ada COVID ini, mungkin saya tidak bisa beli. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas yang luar biasa. Maka dari situlah kemudian kalau ada doa-doa kita dikabulkan di bulan Ramadan, sehingga kita ini akan rindu. Kenapa rindu? Karena kita merasakan kedahsyatannya, merasakan kejutannya, merasakan kelezatan Ramadan. Nah, maka perbanyak itu doa sampai kita mengalami peristiwanya, yaitu dikabulkannya doa. Insya Allah akan memberikan itu semuanya kepada kita. Syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Nanti kita lihat apa lagi ya. Nah ini kemudian apa lagi? Yaitu bulan pemutihan dosa. Seluruh dosa kita antara Ramadan dan Ramadan itu diampuni semuanya. Selama Bapak Ibu tidak berbuat dosa besar. Tidak berzina 1 tahun ini, tidak minum minuman keras, tidak durhaka kepada orang tua, tidak berbuat syirik, tidak melarikan diri dari medan perang, tidak berzina, tidak menuduh orang lain berzina, tidak membunuh orang, berarti seluruh dosa Bapak Ibu akan hapus. Tapi kalau itu syaratannya itu tidak memerlukan pertobatan sendiri. Jadi secara otomatis dosa setahun itu terhapus dengan hasilnya Ramadan ini. Dan yang luar biasa, Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar. يا ليلة القدر يا فضل بارنا خير من الدهر بالعفو تأتينا يا ليلة القدر يا فضل بارنا خير من الدهر فيك أتى القرآن من حضرة الرحمن فيك أتى القرآن من حضرة الرحمن للناس بالفرقان يا ليلة القدر يا ليلة Lalu apa yang disebut dengan Lailatul Qadar? Makna pertama, Lailatul Qadar itu adalah malam yang qadar, itu bermakna syaraf, malam yang mulia. Apa maksudnya? Bahwa bulan ini, ya, bulan Ramadan ini bulan yang mulia dan di dalam bulan ini ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka itulah yang disebut dengan malam paling mulia. Lalu Nabi mengatakan man hurimaha faqad hurimal khaira kullah. Barang siapa dihalang-halangi mendapatkan Lailatul Qadar, maka berarti dia terhalang dari kebaikan yang banyak. Kebaikan yang sangat luar biasa. Maka jangan sampai kita tidak mendapatkan Lailatul Qadar itu. Karena apa? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan dalam surah Al-Qadar ini. Maknanya apa? Kita lihat tafsir Al-Aisarut Tafasir ya. Dalam kitab tafsir ini disebutkan, kalau Bapak Ibu sholat di malam Lailatul Qadar itu artinya seperti sholat selama 83 tahun 4 bulan. Kalau Bapak Ibu baca Quran di malam itu sama dengan baca Quran 83 tahun 4 bulan. Kalau Bapak Ibu sodako, tapi jangan sampai Bapak Ibu tidur sama dengan tidur 83 tahun 4 bulan. Wah, sebuah kerugian itu. Kerugian yang sangat luar biasa. Jadi itu makna Lailatul Qadar. Maka jangan sampai ketinggalan. Kita lakukan amal. Ada sebuah revolusi peningkatan yang sangat cepat itu.
di bulan Ramadan ini. Kemudian makna yang kedua apa? Lailatul Qadar itu adalah malam keputusan. Artinya apa? Di malam itu diputuskan program kerja Bapak Ibu setahun yang akan datang. Bagaimana nasib Bapak Ibu 1 tahun ke depan, akhirnya ditentukan di malam itu. Makanya Lailatul Qadar itu bermakna malam Al-Qadar itu adalah keputusan atau takdir. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan 1-6 ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Perhatikan Bapak Ibu yang warnanya kuning. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Fiha di malam yang penuh berkah itu diputuskan kullu amrin. Semua perkara hakimin dengan cara bijaksana. Maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah sumiyat Lailatul Qadar li'annaha lailatul takli umur wal akhir. Dinamakan malam keputusan karena di malam itu diputuskan perkaranya dan hukumnya Bapak Ibu semua untuk 1 tahun yang akan datang. Maka di sini kemudian kelihatan ilas sanati gitu ya. Perhatikan ilas sanatil mukbilah tahun ke depan. Jadi artinya apa? Di malam itu diputuskan peristiwa apa yang akan menimpa Bapak Ibu semua, baik atau buruk ditentukan di malam itu. Makanya dalam bahasa saya, bahwa malam Lailatul Qadar itu menentukan sukses tidaknya Bapak Ibu di setahun yang akan datang. Ini dalam bahasa yang gampang begini. Di dalam tafsir Al-Qurtubi itu disebutkan, yuktabu, kata Ibnu Abbas, yuktabu min umil kitab Lailatul Qadar. Bapak Ibu itu semua punya buku induknya di sisi Allah. Maka ditulis di buku induk Ummul Kitab. Ibunya buku, namanya buku induk. Di malam Lailatul Qadar itu ditulis lagi. Kenapa? Mautin, apakah tahun ini mati? Wahayatin, apakah masih hidup? Warizkin, rezekinya berapa? Dia haji atau tidak di tahun ini? Jadi inilah namanya takdir tahunan. Yang ditulis diputuskan setiap malam Lailatul Qadar. Makanya kalau Bapak Ibu rugi, itu rugi. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak bisa lobby. Dan itu akan menentukan nasib setahun kita yang akan datang. Maka gunakan malam itu untuk lobby. Supaya kita diberi kesuksesan-kesuksesan di setahun yang akan datang. Nah itu berarti malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Ya. Nah ini kehebatan bulan Ramadan. Nah selanjutnya adalah kita masuk materi pertama yaitu siam. Lalu bagaimana siam yang bisa mengantarkan kita mendapatkan takwa itu? Syaratnya adalah 2. Imanan waktu sabar. Imanan artinya kita melaksanakan puasa karena perintah Allah. Beriman kepada Allah, nah, kemudian kita ini mengikuti perintah Allah. Lalu yang kedua ikhtisaban. Artinya mengharapkan pahala hanya dari Allah. Bukan karena kesehatan, bukan karena ini, bukan karena itu. Tetapi hanya ingin mendapatkan ridho Allah. Soal kesehatan itu hanya dampak. Pasti kita dapatkan. Kalau kita mendapatkan ridho Allah, pasti akan dapat kesehatan. Kalau niatnya sehat, belum tentu mendapatkan ridho Allah. Itu syarat yang pertama. Maka apa? Ubirolahu mataqaddama min dambi. Semua dosa kita yang lalu diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua ya, hadis yang kedua maksud saya, bahwa Allah akan memberikan kejutan pahalanya. Maka, jadi semua amal soleh itu Bapak Ibu dapat 1, dapat 10. Itu pahalanya. Tapi puasa apa kata Allah? Puasa ini kata Allah, fa innahu li wa ana adzbihi. Puasa ini adalah untukku dan aku yang akan gajinya sendiri. Terserah aku nanti mau saya gaji berapa, kejutan berapa. Wasiamu itu junatun, puasa itu sebagai tameng, sebagai benteng penghalang dari kemaksiatan, sebagai benteng tabir dari godaan setan. Maka kemudian syaratnya, walayar fusu, maka tidak boleh ngomong yang kotor. Walayashaf, dan tidak boleh berteriak-teriak yang tidak ada gunanya. Maksudnya apa di sini? Maksudnya bagaimana semua kata yang keluar dari mulut itu produktif. Baik produktif ukhrawi ataupun produktif duniawi. Jangan bergerak
juga produktif ukhrawi dan duniawi. Jangan seperti banyak orang puasa gitu nunggu buka main game, nunggu buka jalan-jalan. Itu kan tidak ada produktif dari sisi duniawi dan ukhrawi. Atau baca komik, baca cerpen-cerpen. Kenapa tidak kita manfaatkan? Karena puasa itu bukan mengurangi produktivitas, tapi meningkatkan produktivitas dalam dua hal. Produktivitas duniawi dan produktivitas ukhrawi. Bahkan kalau ada orang mencela kita disuruh mengatakan ini so'im. Jangan kemudian mengatakan, oh awas, hati-hati nanti setelah hari raya ya. Jadi begitu. Jadi mohon maaf, saya sedang puasa. Itu maksudnya supaya apa? Dari sisi ukhrawi produktif, dari sisi duniawi produktif. Maka lebih bagus tidur. Apakah tidur produktif? Iya. Niat tidurnya supaya nanti malam bisa qiyamul lail. Karena tidur siang itu bagian dari sunnah Nabi. Maka Nabi mengatakan, inna syayatina la taqilu. Tidurlah kalian di siang hari sebentar. Karena setan itu tidak pernah tidur siang. Makanya kalau kita tidak pernah tidur siang, itu seperti setan. Jadi begitu. Dan itu produktif. Kenapa? Karena niatnya supaya bisa bangun, ya mulai. Namanya produktif ukhrawi. Janganlah pakai ukuran produktif itu dari orang-orang kafir. Karena berbeda ukurannya. Kalau kita ini ukurannya produktif duniawi dan produktif ukhrawi. Ada dua, itu berbeda ya. Nah, kemudian apa lagi selanjutnya ya? Nah, di antara fadilah puasa apa? Tidak boleh berkata-kata bohong. Melakukan amal-amal yang tidak baik. Orang yang mengatakan seperti itu, apa kata Allah? Falaisa lillahi hajja fi ayyadai ta'ama wa syaraba. Tidak ada gunanya mereka itu berpuasa. Kalau tetap kotor mulutnya, banyak dosa tangannya, banyak dosa kakinya, banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, itu nggak ada gunanya puasa bagi mereka. Subhanahu wa ta'ala begitu. Jadi melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Program selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu harus merencanakan mulai sekarang tentang tilawah. Ya, tilawah Al-Quran. Ya. Pada materi pelatihan salat sebelumnya pengantar pelatihan saya sampaikan bahwa Al-Quran ini sebuah kitab yang terbaik di dunia ini. Gak ada kitab yang lain kecuali Al-Quran. Dan Al-Quran itu menjadi baik pertama karena bahasanya bahasa Arab. Belum sampai isinya. Bahasa Arab saja sudah tidak ada orang yang bisa mengalahkannya. Agama apapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Quran. Karena Al-Quran itu bahasa Arab, maka ratusan ribu orang bisa hafal. Tetapi tidak mungkin ada di muka bumi ini orang hafal Tripitaka, hafal Weda, hafal Injil, hafal kitab-kitab lain, tidak ada. Kecuali kitab itu berbahasa Arab. Karena bahasa Arab itu, maka Al-Quran menjadi hebat, bisa dihafal. Maka nggak akan ada agama yang bisa mengalahkan Islam. Dan kitab ini yang sangat luar biasa itu. Makanya Allah mengatakan, wa innahu la kitabun aziz. Al-Quran itu adalah yang tidak ada tandingannya, tidak bisa dipalsu karena dihafal oleh jutaan orang dan kemudian diabadikan dalam sebuah tulisan. Makanya kaum muslimin nggak perlu takut, nggak perlu geger lah. Kalau hari ini ada Quran palsu 1000, nggak pakai lama, sebulan pasti tahu. Dilihat sama para penghafal Quran pasti ada tambahan alif, ada tambahan ba, pasti mereka tahu. Karena ini adalah kitab yang perkasa. Dan jadi kita punya senjata yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana isinya? La raiba fi. Di dalamnya tidak ada keraguan sama sekali, pasti benar, pasti baik. Cari sebuah buku yang kata pengantar awal itu bunyinya ini buku paling baik, tidak ada keraguan, pasti benar. Tidak ada. Semua buku itu pasti mohon saran dan kritik.
tiada gading yang tak retak. Saya manusia biasa. Kan begitu. Tapi Al-Quran, begitu kita buka, ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Pokoknya kita ini harus menjadi istimewa dan hebat. Karena kita punya senjata yang hebat namanya Quran. Jadi kalau kita belajar Al-Quran dan mengajarkannya, apa kata Nabi, khairukum, kalian akan menjadi yang terbaik. Kalau kalian mau belajar dan membaca. Jadi belajar dan mengajarkannya. Tapi dari sinilah kemudian, ya, orang-orang kafir itu mulai zaman Nabi itu tahu kalau Al-Quran itu hebat. Makanya mereka bikin sebuah strategi, sebuah cara. Kalau di zaman Nabi, apa kata orang-orang kafir? La tasma'u li hadzal Qur'an, kamu jangan dengerin Al-Quran. Bikinlah keributan, bikinlah keramaian. Supaya kalian menang. Dan supaya orang-orang yang lain itu tidak mendengar Quran. Jadi orang kafir itu tidak mungkin bisa malsu Quran. Mereka sudah mengerti. Tidak mungkin bisa nambahi dan ngurangi. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka bikin kesibukan supaya kaum muslimin tidak dekat dengan Quran. Maka mereka pasti menang. Kenapa kaum muslimin sekarang dikuasai oleh orang-orang kafir? Negeri-negeri kaum muslimin dikuasai orang kafir? Jawabannya satu saja. Karena kaum muslimin jauh dari Al-Quran. Lama baca WA lebih lama dibandingkan baca Quran. Lihat TV lebih lama dibandingkan baca Quran. Lihat sepak bola lebih lama dibandingkan baca Quran. Main game lebih lama dibandingkan baca Quran. Jadi mereka jauh, maka pasti kalah. Maka sudah waktunya kita melakukan revolusi diri. Kita perlama baca Quran, pasti kita akan mendapatkan kelihatan. Dari situlah di Ramadan ini Bapak Ibu harus punya program namanya 5M. 5M itu pertama membaca, kedua memahami, ketiga mengamalkan, keempat menghafal, kelima memperjuangkan. Membaca. Artinya jangan sampai seorang muslim itu tidak bisa membaca Quran. Memalukan itu. Jadi kita harus malu, ngisin-ngisini kata orang Jawa. Sangat memalukan. Kalau muslim tidak bisa baca Quran. Quran itu dimudahkan. Dan manfaatnya bagi otak sangat bagus, manfaatnya bagi kesehatan sangat bagus, maka jangan sampai tidak bisa membaca. Setelah bisa membaca Arabnya, kita harus bisa memahaminya. Maka baca tafsirnya. Makanya Ramadan ini kita harus punya target. Ramadan ini saya akan khatam 30 juz baca Arabnya. Di Ramadan ini saya akan khatam 30 juz baca artinya. Betapa banyak di antara kita 30 tahun menjadi muslim. Mungkin ada 40 tahun menjadi muslim. Ada 50 tahun menjadi muslim. Mungkin 60 tahun menjadi muslim. Belum pernah khatam baca artinya Al-Quran. Padahal mereka bukan orang Arab. Padahal mereka tidak pintar bahasa Arab. Maka Ramadan ini harus menjadi momen yang tepat. Yang tidak bisa baca, belajar 1 bulan ini supaya lancar. Yang belum pernah baca artinya, baca artinya. Yang belum pernah khatam, khatamkan. Setiap hari 1 juz. Maka 1 bulan, 30 juz. Lalu kemudian kita juga setelah itu baru mengamalkan. Maka tidak mungkin kita bisa mengamalkan kalau kita tidak memahami. Para ulama sudah menyediakan kalau arti bahasa Indonesia kita tidak ngerti, sudah ada buku-buku tafsir yang sangat banyak. Kemudian kita menghafal untuk sholat. Dan kemudian diwajibkan menghafal namanya fardu kifayah. Bagi sebagian kaum muslimin harus hafal 30 juz. Setelah itu kita memperjuangkan. Supaya nanti kita diberi kemenangan oleh Allah. Apa tandanya kalau kita menang? Kalau kita bisa mengamalkan Al-Quran, ayat mana saja, kemudian tidak ada yang menghalanginya, maka itu baru kita namanya menang. Dan hari ini kita masih kalah. Maka harus kita lakukan 5M ini. Jadi Bapak Ibu kita harus punya program. Supaya menang bagaimana? Kita harus mempunyai tradisi 30 hari 30 juz. Kenapa? Ini tradisi para sahabat. Iqra'il Quran kata Nabi fi kulli syahrin. Muslim itu harus baca Quran setiap hari 1 juz. Itu tradisi para sahabat. Tradisi paling jelek itu. Maksudnya paling jelek Muslim itu sehari 1 juz. Kalau ini belum kita lakukan, bagaimana Ramadan ini kita coba? Apakah ini gampang? Oh tidak. Memang tidak gampang. Tetapi ini mumpung Ramadan itu biasanya lebih mudah. Kita baca Quran untuk amal pribadi sehari 1 juz. Itu mestinya. Yang sudah biasa 1 juz berarti kita tingkatkan 2 juz.
3 juz setiap hari. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita itu kemudian pernah khatam 30 juz. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah Qiyamul Lail. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Qiyamul Lail Bapak Ibu itu bukan menghabiskan waktu, ya, bukan sesuatu yang tidak produktif. Qiyamul Lail itu akan mengantarkan kita diangkat pada maqam mahmuda, maqam yang paling tinggi. Setelah itu apa? Kemudian kita berdoa kepada Allah supaya mendapatkan kekuatan. Qiyamul Lail itu adalah sebagai sarana untuk memohon energi dan kekuatan dari Allah. Makanya Robbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Supaya kita diberi kekuatan yang bisa menolong. Jadi banyak sekali faidah-faidah tentang Qiyamul Lail. Kita sudah banyak buku-buku yang mempelajarinya. Jadi saya tidak memperpanjang ini karena ini waktunya terlalu pendek. Saya lewati saja. Tetapi yang paling penting apa ya? Bapak Ibu harus punya target. Ya, di Ramadan ini saya akan Qiyamul Lail setiap malam. Kenapa? Karena Qiyamul Lail itu manfaatnya banyak. Wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah. Salat malam itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wa manhatun anil ismi, salat malam itu bisa mencegah perbuatan dosa. Wa takfirus lissayiat, bisa menutupi dosa-dosa. Yang terakhir apa? Wa matrodatun liddayanil jasad. Cocok bagi yang tua, yang muda juga cocok. Bahwa sholat malam itu bisa mengusir penyakit. Luar biasa. Kalau sholat malamnya seperti Rasulullah, lama berdirinya, lama rukuknya, lama sujudnya itu seimbang. Kalau Rasulullah baca 100 ayat, maka lama rukuknya, lama sujudnya, itu seperti lama berdirinya. Nah, maka yang paling penting, saya kira materi apabila ini sudah banyak sekali, maka yang paling penting Bapak Ibu harus punya target. Apa targetnya di Ramadan ini? Pastikan Bapak Ibu sholatnya itu sehari semalam, itu tidak kurang dari 40 rakaat. Saya ulang, 40 rakaat sehari semalam. Supaya nanti Bapak Ibu punya pengalaman, merasakan nikmatnya dan lezatnya sholat. Qiyamul Lailnya 11, sholat malamnya 11, sholat wajibnya 17, qobliyah ba'diyah 12 ya. Jadi sholat malamnya berapa? 11. Kemudian ditambah 17. Ditambah qobliyah ba'diyah 12. Maka jumlahnya 40. Jadi pastikan sholat Bapak Ibu jumlahnya tidak kurang dari 40. Kalau qobliyah ba'diyahnya kurang, maka nanti tambah sholat duha dan sholat-sholat yang lain. Jadi akan menjadi latihan di bulan Ramadan ini supaya mengalami perubahan. Pastikan sholatnya sehari dicoba 40 rakaat. Karena Nabi itu di hari-hari biasa, Nabi itu sholatnya tidak kurang dari 40 rakaat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Rasulullah itu kalau sholat malam atau sholat tarawih, Qiyam Ramadan, Rasulullah itu selalu sholatnya pelan-pelan, jadi beliau tidak pernah cepatnya. Yang mulai Rasulullah itu dimulai dari tengah malam sampai menjelang mendekati saat sahur. Yang mulai Rasulullah itu dua salam, dua salam, dua salam, dua salam. Kadang 11, kadang 13 rakaat.
Makanya sebagian ulama mengatakan tidak apa-apa lebih dari 11, lebih dari 13. Karena Nabi mengatakan sholat malam itu dua-dua. Pokoknya dua-dua-dua diakhiri satu. Dua-dua-dua-dua-dua diakhiri 3. Sehingga lebih dari 11, lebih dari 13 tidak apa-apa. Ada yang betul adalah 11 atau 12 gitu ya. Atau 11 atau 13. Kemudian selanjutnya apa Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala? Selanjutnya adalah iktikaf ya. Usahakan kita ini berusaha iktikaf. Rasulullah itu biasa iktikaf totalitas 10 hari terakhir. Jadi Rasulullah itu kalau sudah malam 21, beliau masuk masjid, dimulai setelah sholat asar sebelum masuk waktu maghrib sudah masuk masjid. Kemudian Rasulullah baru pulang hari raya. Jadi totalitas Rasulullah tidak pernah pulang selama 10 hari. Wah ini kalau PNS repot ini ya. Jadi harus cuti 10 hari. Jadi Rasulullah totalitas di 10 hari yang terakhir, Rasulullah itu ibadah totalitas di masjid dan kemudian makanan dan minumnya itu istrinya bergantian mengirim ke masjid. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu adalah banyak berinfak di bulan Ramadan. Ya Karim, Ya Karim, Ya Karim. يا فتاح يا عليم يا عليم يا رزاق يا كريم يا كريم يا فتاح يا عليم يا عليم. Jadi Ramadan ini perlu ada target infak. Saya akan infak berapa? Karena infak itu bukan pengeluaran. Infak itu adalah investasi. Ya, siapa yang memberi akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, infak itu akan dilipat gandakan pahalanya, akan dilipatkan gajinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ulang bahwa infak itu bukan pengeluaran. Infak itu adalah investasi. Barang siapa yang menghutangi Allah maka akan dilipat gandakan gantinya. Apalagi kalau Bapak Ibu mau berinfaknya di pagi hari, itu ada 2 malaikat yang mendoakannya kepada kita. Kalau Bapak Ibu berinfak maka malaikat yang satu mendoakan Allahumma ati munfikon kholafan, ya Allah berikan ganti pada orang yang berinfak. Ketika Bapak Ibu di pagi hari itu bakhil, medit, tidak mau berinfak, Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah berilah orang yang tidak berinfak ini kebinasaan. Jadi kalau infak diganti, kalau tidak infak dibinasakan. Jadi infak itu adalah investasi, bukan pengeluaran. Maka rugi kalau orang itu kemudian tidak infak. Makanya kemudian usahakan Ramadan ini saya akan infak setiap hari. Berarti setiap hari kita didoakan oleh para malaikat. Tergantung kemampuan kita. Mungkin 1 juta sehari. Kalau tidak mampu mungkin ada yang 500 sehari. Mungkin ada yang 1000 sehari. Tidak masalah. Yang penting setiap hari kita berinfak. Ingat bahwa kita berinfak itu bukan pengeluaran. Tetapi itu investasi. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Anfik unfik alaika. Berinfaklah kamu, maka aku akan berinfak kepadamu. Jadi ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian Rasulullah itu kalau ada orang minta, dia tidak pernah berkata tidak. Bahkan satu saat Rasul itu pernah berinfak, ada seorang laki-laki itu masuk Islam dan kemudian diberi kambing sebanyak di bukit itu. Dan kemudian dia menjadi kaget. Makanya sekali-kali kita itu bikin infak yang bikin orang lain kaget.
Tapi kaget karena banyaknya, jangan kaget karena sedikitnya ya. Jadi gitu. Nah, jadi kaget bagaimana orang ini. Begitu diberi kambing yang banyak, loh semuanya iya. Apa kata dia? Dia langsung pulang, Pak. Langsung kampanye di kampungnya. Apa kampanyenya? Ya qaumi aslimu. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian semua. Fa inna Muhammadan yu'ti ato'an layak salfaqah. Karena Muhammad itu kalau memberi, dia tidak takut miskin. Ayo masuk Islam semua. Karena Muhammad itu kalau memberi tidak takut miskin. Nah, gitu. Jadi brandingnya Nabi Muhammad langsung naik. Inilah mungkin yang ditiru calon-calon anggota DPR ketika pilek gitu ya. Mereka banyak berinfak. Jadi gitu. Makinnya banyak infak biasanya jadi. Jadi begitu. Mungkin ini hadisnya ya. Jadi inilah yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah itu kalau berinfak bikin orang lain kaget. Sehingga satu saat Rasulullah itu pernah berinfak kepada orang-orang tokoh-tokoh Arab yang baru masuk Islam, itu diberi infak masing-masing 100 onta. Bakar bin Habis diberi 100 onta. Uyainah diberi 100 onta. Dan kemudian Abu Sofyan diberi 100 onta. Itulah Rasulullah. Kalau infak itu bikin kaget. Mungkin di Ramadan ini, mungkin sekali-kali. Ketika kita ngojek biasanya 10.000, kasih 50.000. Sehingga dia langsung kaget. Gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya waktunya 1 jam dan alhamdulillah saya percepat menjadi 1 jam. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendapatkan Ramadan yang sangat istimewa dan mudah-mudahan terjadi perubahan diri yang sangat cepat. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Adanallah wa iyyakum ajmain. مرحبا بالعابدين في صلاة الخاشعين في رحاب الذاكرين رمضان 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 القانتين. Kami kembalikan ke moderator. Monggo Pak Suharyadi. Ya, baik. Jazakallah khair. Terima kasih Ustadz penyampaian materinya. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada jamaah kalau ada pertanyaan. Ini saya lihat di chat dan ada yang raise hand akan mengajukan pertanyaan. Kami ke Pak Heri Budi. Pak Heri Budi atau Bu Heni Budi ini ya. Menunjukkan raise hand-nya untuk menyampaikan pertanyaan. Kami persilahkan Pak Heri Budi untuk menyampaikan pertanyaan, bisa langsung. Pak Heri Budi, oh baik, mungkin belum ya. Saya ke chat, ada pertanyaan di chat, mohon izin saya bacakan pertanyaannya. Mohon izin tanya Ustadz, karena kondisi pandemi saat ini, sebentar saya ini dulu. Tulisan saya agak kurang jelas ini. Padahal sudah pakai kacamata itu. Ininya agak kecil. Oke. Baik, mohon izin Ustadz menyampaikan pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum, mohon izin nanya Ustadz, karena kondisi pandemi masih tinggi di beberapa wilayah, apakah dibolehkan ibadah yang biasa kita lakukan di masjid seperti sholat 5 waktu, taraweh, iktikaf, dan lain-lainnya dikerjakan dari rumah saja? Bagaimana sebaiknya menyikapi seruan untuk beribadah dari rumah saja selama pandemi ini? Bila boleh, bagaimana mekanismenya? Jazakallah khairan. Ustaz, dipersilahkan untuk. Jadi kalau bertanya kepada saya, pandemi ini adalah karena banyak dosa. Maka justru kita perkuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendapat yang pertama, kalau saya memang yang suka adalah di masjid.
Nah, masjid adalah sumber keselamatan, sumber keamanan. Dan di Malang sini banyak sekali masjid, hampir semua ya masjid yang tidak jaga jarak dan lain-lain. Justru itu yang banyak juga tidak ada yang kena. Gitu. Yang jaga jarak malah banyak yang kena. Jadi begitu. Jadi saya memang lebih bagus semuanya tetap dilakukan di masjid. Kenapa? Karena seorang muslim itu berkeyakinan bahwa tidak ada penyakit itu menular dengan sendirinya. Penyakit itu menular bimasyiatillah karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, itu nomor satu. Nah, kalau memang Bapak Ibu kemudian terikat dengan peraturan yang ada di tempatnya, ya kita bisa melakukan di rumah. Berarti berjamaah dengan anak istri, seperti kemarin kita tidak boleh keluar sama sekali, ya berjamaah dengan anak istri. Selama di masjid itu masih boleh buka, ya usahakan semuanya di masjid. Tapi kalau tidak bisa, pertama, sholat tarawih dan 5 waktu selalu berjamaah dengan anak dan istrinya di rumah, puasa di rumah. Yang tidak bisa kita lakukan ya itikaf, tidak bisa karena itu harus di masjid. Tetapi yang bisa kita lakukan, kita tingkatkan baca Qur'annya, mungkin bisa 1 juz menjadi 2 juz setiap hari, mungkin ditambah dengan baca Quran, atau kita punya target tahun ini, setelah Ramadan ini saya akan baca artinya Quran, atau tahun ini saya akan baca sirah Nabi, sejarah Nabi, khatam 1 buku apa 2 buku. Di tahun ini, Ramadan ini saya akan baca Sahih Bukhari, akan baca Sahih Muslim, yang nggak bisa bahasa Arab baca artinya. Saya akan baca tafsir Hamka misalnya, akan baca tafsir Ibnu Katsir misalnya kalau yang lain-lain. Nah, saya kira banyak hal yang bisa kita lakukan ya di rumah. Tetapi yang tidak dilakukan di masjid ya tidak bisa. Misalnya itikaf ya harus di masjid, kalau di rumah ya tidak bisa. Seperti itu ya. Kalau saya pribadi memang pakai pendapat yang bagaimana semua itu bisa kita lakukan di masjid ya. Kalau mau tetap jaga jarak juga nggak apa-apa pakai jaga jarak. Karena memang muslim itu tidak boleh punya keyakinan ada penyakit menular. Muslim itu harus berkeyakinan penyakit itu menular dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kalau kita sakit gitu, oh saya ketularan si fulan, saya ketularan ini, ketularan adik saya, ketularan bapak saya, tidak boleh mengatakan begitu. Tetapi kita harus mengatakan karena takdir Allah, bimasyiatillah gitu. Dan saya juga alhamdulillah itu mendapatkan rahmat Allah kena COVID ini selama ya kurang lebih 13 hari gitu ya. Ya sempat masuk rumah sakit cuma 4 hari, tidak lama alhamdulillah. Jadi kurang lebih 13 hari yang serius gitu. Dan alhamdulillah masih. Saya kira juga tidak bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan alhamdulillah masih bisa ketemu. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Amin. Masih ada pertanyaannya? Masih ada Ustadz, satu lagi. Ya. Assalamualaikum. Di waktu banyak ini silakan Wis. Ya. Assalamualaikum Ustadz, Bapak Ibu Senior dan rekan saya hormati. Saya Taruni Remaja, mohon izin bertanya bagaimana caranya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar dan apa tanda puasa kita diterima oleh Allah. Terima kasih Ustadz. Iya. Yang pertama, Lailatul Qadar itu bersifat amah. Artinya tidak bersifat individual, bersifat umum ya. Jadi bukan si bapak ini dapat, si orang ini nggak dapat, tidak begitu ya. Jadi bersifat amah itu artinya kalau misalnya malam Lailatul Qadar itu malam 27. Maka siapapun, taruni itu wanita ya, taruni itu ya. Ya. Kalau taruni laki-laki gitu ya. Nah, jadi barang siapa yang beribadah misalnya Lailatul Qadar Allah menurunkannya misalnya pas malam 27. Berarti siapa saja yang beribadah di malam itu, mungkin ada yang sholat, ada yang zikir, ada yang baca Quran, ada yang infak mungkin di malam itu, maka berarti sama dengan 80 tahun lebih tadi itu ya, 83 tahun lebih 4 bulan itu. Berarti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi artinya kalau Bapak Ibu itu ibadahnya persis di malam Lailatul Qadar itu pasti dapat. Makanya jangan sampai kemudian ada malam yang kosong. Jangan-jangan yang kosong itu pas malam Lailatul Qadar. Jadi siapapun yang malam itu beribadah, maka pasti dapat Lailatul Qadar ya. Kemudian yang kedua, bagaimana puasa kita diterima gitu. Gampang. Tadi itu
Mungkin ini baru masuk ya. Jadi karena tadi kan kita mulai tepat waktu ya. Jadi di awal-awal tadi tandanya diterima apa gitu ya. Kalau kita mendapatkan gelar takwa. Gelar takwa apa? Kalau sebelum Ramadan ada problem, tiba-tiba ada ke jalan keluar. Kemudian tiba-tiba ada rezeki yang di luar prediksi. Kemudian tiba-tiba masalah yang sekian lama diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita merasakan nikmatnya sholat, lezatnya berzikir, lezatnya baca Quran, ada ketenangan, kenikmatan yang luar biasa, maka itu berarti tandanya ibadah kita diterima. Kalau setelah Ramadan tambah sumpah, itu tanda ibadah itu tidak diterima. Jadi ada kelezatan. Kalau ibadah diterima itu ada kelezatan, ada kebahagiaan, ada ketenangan. Dan kemudian juga ada kemudahan, ada kabar gembira, ada kejutan-kejutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rezeki yang di luar prediksi kita. Nah, ketika salah satu tanda itu ada, maka insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah Ramadan, semakin kepingin rindu datangnya Ramadan lagi, semakin kepingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau seperti itu, maka ibadah puasa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Ada lagi pertanyaan Iya, ini Ustaz? Iya. Pak Ustadz mau izin bertanya, bagaimana pendapat Ustadz terkait sholat raweh yang rakaatnya banyak tetapi dilaksanakan cepat? Terima kasih. Iya. Jadi sholatut tarawih itu kenapa dinamakan sholatut tarawih? Tarawih itu dari kata-kata roha. Dari kata-kata roha, rehat dalam bahasa Malaysia. Kemudian dalam bahasa Indonesia dari kata-kata roha muncul kemudian kosakata istiroha. Bahasa Indonesianya istirahat. Berarti sholat tarawih, sholat yang dilaksanakan dengan tenang dan pelan disertai istirahat. Maka di zaman Nabi belum ada tarawih. Yang ada qiyamu Ramadan. Ya. Qiyamu Ramadan, 2 rakaat salam dimulai tengah malam sampai menjelang sahur. Kadang awal malam sampai menjelang sahur semalam suntuk gitu di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian di belakangan itu adalah sholatnya itu 2 rakaat salam, 4 rakaat kemudian istirahat gitu ya. Kemudian naik lagi karena ayat yang dibaca, surah yang dibaca panjang-panjang. Ada yang 40 rakaat dulu, ada yang 39 rakaat, ada yang 23 rakaat. Karena rakaatnya banyak, ayatnya panjang-panjang, maka mereka ada istirahat. Ada istirahat setelah salam, 2 kali salam, istirahat. Kemudian naik lagi, istirahat. Maka disebut dengan sholatut tarawih. Maka dari sini, kalau sholatut tarawih itu dilaksanakan dengan cepat, maka dari nama saja sudah salah. Kalau itu namanya sholatul fatas atau sholatul kilat. Gitu ya. Bukan sholatul tarawih gitu. Nah maka kemudian saya mengikuti pendapat bahwa boleh 23 enggak apa-apa. Tapi 23 seperti di Arab Saudi yang tenang dan pelan gitu. Boleh 11, boleh 13. Tapi yang afdal adalah 2 salam ya. 2 salam. Kata Nabi sholatul laili masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan saya menganjurkan hindari masjid yang cepat pelaksanaannya. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan rugi. Karena kalau orang sholatnya cepat maka dia menjadi pencuri sholat. Siapa pencuri sholat? Kata Nabi, orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Yang tidak sempurna ruku sujudnya bagaimana? Nanti di materi sholat ya. Orang yang membaca tasbihnya kurang dari 3 kali. Karena Nabi sudah menentukan angka subhana rabbiyal azim 3 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 3 kali. Maka itu minimal ruku. Subhana rabbiyal a'la 3 kali itu minimal sujud. Boleh subhana rabbiyal azim ya bihamdihi, boleh subhana rabbiyal a'la,
bihamdi. Jadi jangan dikurangi dari 3 kali. Saya mengikuti pendapat kalau kurang dari 3 kali maka menjadi pencuri sholat. Lalu kalau dia pencuri sholat, kata Nabi, aswa'un nas, dia seburuk-buruk manusia. Nah, makanya kemudian para ulama, misalnya Ibnu Mubarak itu bikin pedoman begini, hendaklah seorang imam itu membaca tasbihnya 5 kali. Imamnya bacanya 5 kali. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim sampai 5. Kenapa imamnya 5 kali? Supaya makmumnya bisa 3 kali. Sehingga kalau nanti makmumnya tidak bisa 3 kali, imamnya cepat lagi, gitu, maka semua itu menjadi pencuri sholat, akhirnya sholatnya diterima. Sebuah kerugian yang sangat luar biasa. Sekali sholat, kita persembahkan yang terbaik untuk zat yang maha besar. Jadi Allah yang maha besar. Maka cari masjid yang tenang, masjid yang pelan, berapapun rakaatnya. Yang penting sholatnya tenang, pelan. Sehingga kita mendapatkan lezatan sholat. Saya kira begitu, Pak. Monggo, yang lain. Ada lagi ini Ustadz. Oh, alhamdulillah ya. Pertanyaan lagi. Banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz. Yang pertama adalah apakah boleh membaca niat puasa Ramadan sekali untuk sebulan penuh? Bagaimana hukumnya jika boleh dan bagaimana niatnya yang benar? Yang kedua adalah bagaimana ciri malam Lailatul Qadar? Bagaimana tanda-tandanya? Silakan Ustadz. Iya. Jadi yang pertama, bahwa niat puasa itu para ulama membolehkan. Di awal Ramadan niatnya ingin niat puasa sebulan. Dan niat itu di dalam hati ya. Kalau pakai kata-kata nawaitu soma ghodin, ya enggak apa-apa. Tapi niat itu di dalam hati. Bahasa Arabnya kan nawaitu saya berniat besok puasa bulan Ramadan. Itu di dalam hati ya, gitu saja cukup ya. Tetapi tiap malam juga lebih bagus. Aslinya memang ya Ramadan itu niat itu kan sebelum terbit fajar ya. Karena kesulitan mencari fajar tadi, maka kemudian kita niatnya boleh di malam hari gitu ya. Jadi boleh di awal bulan Ramadan, boleh tiap malam ya, boleh tiap mau makan sahur. Maka para ulama memberikan memberikan kemudahan. Kemudian apa ciri Lailatul Qadar itu sudah sangat banyak, tetapi itu tidak memberikan jaminan ya. Tapi hanya Nabi memberikan tanda begini. Aku dapati Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Gitu aja Nabi. Dari Nabi yang paling jelas begitu hadisnya. Aku dapati Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Itu bisa 21, bisa 23, bisa 25, bisa 27. Bagaimana kalau puasanya berbeda? Ganjil yang mana? Nah, itu yang repot ya. Jadi gitu. Terus kemudian kata Nabi apa? Kebanyakan itu di malam 27. Maka kemudian sekarang sudah ibadah aja tiap malam. Maka insya Allah pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Apalagi nanti puasanya berbeda gitu ya. Ya, kita tidak tahu mana yang ganjil yang benar gitu ya. Pokoknya kita beribadahlah di malam hari selama 1 bulan, maka insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar. Jangan sibuk dengan tandanya, tapi sibuklah dengan ibadahnya. Maka kita akan mendapatkannya. Gitu ya. Wallahualam bishawab. Masih ada? Masih ada Pak. Jadi masih ada lagi nih Ustadz. Ya, alhamdulillah ini agak banyak pertanyaannya. Mohon izin Ustadz bertanya, bagaimana hukumnya sholat Jumat di musola yang statusnya berubah menjadi masjid? Terima kasih Ustadz. Ya. Jadi masjid itu, musola itu hanya nama di Indonesia. Semua tempat yang digunakan untuk sholat itu namanya masjid. Masjid adalah tempat untuk sujud. Cuma dulu di daerah-daerah itu, maka dinamakan ada masjid jami'. Ada masjid kecil-kecil yang namanya musola-musola untuk sholat 5 waktu. Dan kemudian, ada masjid jami' untuk Jumatan. Maka seharusnya memang selama masjid yang ada, itu masih cukup Jumatan, dan tidak terjadi pertengkaran, tidak perlu membuat Jumatan baru di dalam satu desa itu.
Tetapi kemudian karena ini dibutuhkan, di sana sudah penuh, kemudian kita perlu bikin lagi masjid, musola yang dijadikan masjid juga nggak apa-apa. Yang penting jamaahnya itu terpenuhi gitu. Kalau Imam Syafi'i itu 40, sebagian 13 orang gitu ya. Kemudian yang lain lagi pokoknya ada 2 orang gitu ya. Kalau memang tidak ada lagi gitu. Jadi yang penting semua orang tinggal di situ, kemudian melaksanakan sholat di situ. Nah paling tidak kalau standar Imam Syafi'i kan 40 orang itu minimal. Maka Jumatannya ya sah begitu ya. Jadi tidak masalah kalau tempat. Itu bahkan kalau nggak ada masjid kan bisa di lapangan. Sholat Jumat di lapangan karena masjidnya tidak cukup. Misalnya jadi teman-teman di luar negeri itu kadang sewa lapangan, sewa gedung pertemuan itu untuk Jumatan gitu ya. Nah, saya kira begitu, tidak apa-apa. Wallahualam bishawab. Silakan monggo. Masih ada lagi nih Ustaz pertanyaan. Alhamdulillah sangat antusias semua pada pertanyaan. Alhamdulillah ya. Biasanya nggak ada. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana kalau ada orang yang pada saat Ramadan sangat rajin sekali melakukan ibadah-ibadah yang sunnah seperti tarawih dan lain-lain, sementara yang fardunya justru banyak yang bolong-bolong bahkan ditinggalkan. Syukran Ustaz. Oh ya, memang banyak kaum muslimin itu mereka kadang tidak sholat isya tapi sholat tarawih. Sholatnya isanya nggak jamaah, tapi tarawihnya jamaah gitu. Itu yang tidak disukai oleh Allah. Jadi Allah itu mensukai yang apa? Ada seorang sahabat datang kepada Nabi. Ya Nabi, bagaimana supaya saya ini masuk surga? Dah kamu sholat. Kemudian kamu zakat, kamu puasa, kamu haji. Tapi tidak ada lagi ya Nabi. Oh ada, itu namanya sholat sunnah. Oh enggak, saya hanya melaksanakan yang wajib ini aja. Hanya yang wajib. Maka kemudian kata Nabi, dia pasti masuk surga. Dan kemudian Allah mengatakan begini dalam hadis qudsi. Jadi tidak ada wama atau taqarrabal abdu ya. Tidak ada cara untuk mendekat kepada Allah itu kecuali yang aku fardukan. Jadi yang dicintai oleh Allah itu kerjakan yang wajib. Kemudian baru mengerjakan yang sunnah. Itu artinya begini, seperti karyawan ada tugas pokok, ada tugas tambahan. Dia lebih sering tugas tambahan meninggalkan pekerjaan pokoknya. Jadi gitu. Ya dimarahi itu sama Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima gitu. Jadi maka kerjakan yang wajib baru yang sunnah. Makanya saya ya lebih bagus orang itu jamak sholat isya daripada kemudian dia sholat taraweh gitu. Karena kalau orang itu sholat isya berjamaah itu sama dengan sholat separuh malam. Kalau sholat berjamaah isya dan subuh sama dengan sholat malam semalam penuh kan gitu. Jadi wajib dulu, nah gitu. Usahakan wajib yang dulu, kemudian baru yang sunnah. Nah, seperti itu ya. Nah, wallahualam. Mungkin diberitahu itu orangnya supaya yang wajib dulu ya. Wallahualam. Baik. Lanjut. Satu lagi, tapi dari moderator ini Oh, pertanyaan. dari moderator. Masih tanya juga ya. Juga sudah tinggal 3 menit lagi. Ya, alhamdulillah ya. Saya bertanya Ustadz, mohon Ustadz bisa memberikan tentunya tips-tips kepada kita, kepada jamaah semua terkait dengan sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Kira-kira persiapan apa yang harus kita lakukan supaya nanti ibadah Ramadan kita, puasa kita dan ibadah lainnya itu bisa istiqomah, kemudian bisa khusyuk dan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Izin Ustaz. Yang pertama ya berdoa. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan taufik di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, itu harus punya program kerja. Program kerja di Ramadan ini. Bahwa jangan sampai Ramadan itu, apalagi di 10 hari yang terakhir, itu kita disibukkan oleh urusan kue, urusan memperbaiki rumah, urusan beli sepatu dan pakaian. Maka usahakan semua itu di bulan Sya'ban ini selesai. Kue sudah selesai, kita tinggal pesan-pesan nanti datang. Gitu ya. Kemudian rumah dicat-cat sudah selesai. Kemudian anak-anak mau beli baju baru, kita beli baju baru, selesaikan di bulan Sya'ban.
Sehingga nanti Ramadan itu konsentrasi total untuk menyelesaikan program. Nah, yaitu program baca Quran berapa, program infak bagaimana, program itikafnya bagaimana, gitu. Jadi itu semua kita rencanakan ya. Terakhir adalah apa? Ya kita punya tekad yang kuat supaya Ramadan tahun ini harus lebih baik dibandingkan tahun yang akan datang. Karena kita tidak tahu apakah umur kita sampai pada Ramadan yang akan datang. Yang paling penting adalah berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kira-kira begitu Pak. Wallahu alam bisawab, sedikit saja. Baik, terima kasih Ustadz. Jazakallah khair. Alhamdulillah sudah di penghujung tentunya. Sedikit mungkin kami menyimpulkan bahwa target nanti di bulan Ramadan adalah kita menjadi orang yang bertakwa, di mana takwa itu adalah gelar yang paling bergengsi, ya, gelar yang sangat bergengsi, yang mana hadiahnya itu nanti langsung diberikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mari kita berlomba-lomba untuk bisa mencapai takwa di bulan Ramadan ini. Tentunya kalau kita bisa mencapai itu, maka insya Allah dalam setahun ke depan kehidupan kita tentunya akan jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Mohon izin mungkin kami menyampaikan kami atas nama pengurus Majelis Taklim Nurul Falah DKM Nurul Falah dan Rohis Senat Taruna Politeknik AUP mengucapkan menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini sukses merevolusi diri seperti apa yang tadi disampaikan dalam materi yang disampaikan oleh Ustadz. Kemudian insya Allah selama bulan suci Ramadan, Majelis Taklim Nurul Falah ini tetap akan melaksanakan pengajian online yang setiap pekan sekali, ya, untuk jadwal pastinya tentunya nanti akan diinformasikan oleh panitia. Terakhir mohon kesediaan oleh Ustadz bisa membacakan doa penutup untuk kita semuanya. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana yassir lana umurana wa hasil maqasidana wa ballighna Ramadan. Rabbana yassir lana umurana wa hasil maqasidana wa ballighna Ramadan. Rabbana yassir lana umurana wa hasil maqasidana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi ahlina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi arzaqina, Allahumma barik lana fi asma'ina, Allahumma barik lana fi a'malina, Allahumma barik lana fi arzaqina. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian. Terima kasih sudah mengikuti kajian online dari Majelis Nurul Falah. Saya pribadi selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada kekurangan. Mari kita sama-sama menutup dengan membaca kafaratul majelis. Dan sama-sama kita tutup membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan